Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ke-7, hari ini kita berpuasa. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya. Dan Bapak Ibu, mari kita rangkaikan doa dan amal soleh selalu. Semoga ketika Allah mengambil nyawa kita kembali kepadanya, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita sajikan kepada pemimpin kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu yang hadir di dalam masjid yang mulia ini, para pendengar di Baitur Rahman yang hadir di dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ramadan yang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya, karena Ramadan ini sebelum kiamat tetap akan ada. Yang jadi masalah, apakah kita ada ketika Ramadan itu hadir? Apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa membersamai Ramadan itu? Ramadan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, outputnya adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, la'allahum yattaqun. Ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa itu adalah pakaiannya kaum muslimin. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala ayat 26 mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, pakai pakaianlah, gunakan pakaian yang terbaik, libasan yuwari sawatikum wa risha. Jadi pakaian itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita menggunakan pakaian yang tujuannya adalah untuk menutup aurat kita. Artinya apa? Bahwa pakaian yang kita gunakan di sini, di samping menutup aurat kita, dia juga menunjukkan performa kita ataupun gaya hidup dari seseorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah pakaian terbaik. Para ulama menafsirkan pakaian takwa ini kepada dua hal. Yang pertama, pakaian yang sifatnya rohani, dan yang kedua, pakaian yang nampak yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam tausiah yang singkat ini kita ambil yang satu dulu. Dampak Ramadan terhadap perilaku kita sebagai seorang muslim. Insyaallah Rabu depan kita akan lihat pakaian takwa dari sisi eksternal, karena itu kemudian menjadi gaya hidup. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup? Cara seseorang menghabiskan waktu, cara seseorang menghabiskan uang, cara seseorang menyikapi kehidupan ini. Sebagai contoh, Rabu kemarin kita kan belum berpuasa. Habis kita sholat subuh, kita kemudian ke warung kopi, ngopi bareng. Itu gaya hidup. Di Aceh ini kalau nggak ngopi, hidup itu tidak berarti. Jadi habis sholat subuh kita ngopi. Nah sekarang habis subuh hari ini kita nggak ngopi. Nanti kapan ngopinya? Habis tarawih. Jadi gaya hidup itu, kita duduk di warung kopi itu mungkin bagi orang Aceh berbeda dengan orang-orang yang berada di tanah Jawa. Karena bagi orang Aceh, hidup di warung kopi, minum bukan hanya sekedar minum, tapi di situ pertemanan, di situ silaturahmi, di situ diskusi. Malah keputusan-keputusan besar di Aceh ini bisa dibuat di warung kopi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu menjadi gaya hidup yang kemudian mempengaruhi kepada perilaku orang Aceh itu sendiri. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lalu bagaimana pakaian takwa yang dibentuk oleh Ramadan dari sisi sifat kerohanian kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, puasa Ramadan itu merubah pola hidup kita. Yang pertama, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi di bulan suci Ramadan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di mana-mana marak masjid pada penuh, orang jarang sholat lama-lama. Hari ini dengan mudah melakukan tarawih, bangun subuh, sahur, lalu pergi ke masjid. Merasa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau kamu ditanya di mana diriku, maka jawablah wa inni qarib, aku itu dekat. Jadi kita sebagai kaum muslimin di bulan puasa ini semangat rohani kita meningkat, sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan kita kepada Allah terasa begitu kuat, maka setelah subuh ini tidak ada yang mau minum kopi walaupun diajak, walaupun dibayar gratis. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Toh mungkin kalau ada orang yang tidak melihat perbuatan kita, tetap minum espresso setelah sholat subuh, tapi kita yakini bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Jadi puasa membuat kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sholat zuhur misalnya saking hausnya, berani gak kita berwudu dengan air mineral? Ada rencana minum sedikit ketika kumur-kumur. Kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita merasa Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kemudian harus menjadi gaya hidup secara rohani kita. Perasaan ini bukan hanya kemudian di bulan suci Ramadan, karena Allah itu bukan hidup di bulan Ramadan. Allah itu ada setelah bulan Ramadan, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Maka bulan suci Ramadan ini menjadi pendorong bagi kita untuk semakin merasa dekat dengan Allah. Muraqabatullah, Allah lihat loh apa yang saya kerjakan. Allah tahu loh ketika saya buka HP, situs mana yang saya kunjungi, ini yang halal apa yang haram. Allah tahu. Mungkin orang lain tidak tahu, nggak pegang HP kita, buka yang tidak baik. Nah, cuma kita aja yang tahu di dalam kamar, tak ada yang tahu. Tapi kalau bulan puasa kita buka, ada getaran rohani yang menyatakan itu Allah lihat, ntar batal puasanya, gitu. Nah, ini kita bawa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar dari bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Allah itu ada di dalam bulan suci Ramadan. Allah itu ada di bulan Syawal, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan seterusnya. Kalau kita hanya soleh di bulan suci Ramadan, kalau kita hanya taat kepada Allah di bulan suci Ramadan, sebenarnya kita tidak menyembah Allah, kita menyembah Ramadan. Karena sangat parsial, limited. Kita hanya menyembah Allah di bulan puasa, di luar bulan puasa kita tidak menyembah Allah. Pertanyaannya, apakah Allah di luar bulan Ramadan tidak ada? Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ini menjadikan perilaku kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di rumah, kita di masjid, kita di kantor, kita di pasar, kita tidak akan melakukan perbuatan kriminal. Kenapa? Kita tidak takut dengan polisi misalnya, tapi lebih takut kalau nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dorongan keimanan itu menyebabkan kita hidup untuk benar di dunia, karena kita tahu ada dampak yang sangat besar di akhirat. Allah yang mengawasi kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu membuat hidup kita menjadi memastikan segala sesuatu yang kita lakukan itu halal. Dari mana kita bisa dapatkan kesimpulan ini? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mulai sahur, kita menahan diri. Setelah kita bersahur, masuk waktu subuh, kita sudah menahan diri. Makanan yang ada di rumah halal nggak? Halal kan? Kenapa kita nggak makan? Karena Allah memerintahkannya kita untuk menahan diri. Yang halal aja bisa kita tahan, masa kemudian yang haram kita gunakan? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memastikan semua kegiatan kehidupan kita itu halal.
apakah yang kita makan, apakah yang kita gunakan, apakah yang kita bawa pulang ke rumah, itu kita pastikan halal. Yang halal saja di bulan suci Ramadan bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya dalam beberapa waktu ini sering mengingatkan jemaah, tapi ini juga saya ingin ulang di masjid raya ini. Ketika kita berpuasa, kita sudah menghalalkan mengikuti kaifiat puasa sebagaimana yang digariskan oleh Allah, digariskan oleh Rasulullah. Karena ibadah puasa ini ibadah makhluk. Jangan cederai puasa kita ketika berbuka. Kenapa? Bisakah kita pastikan makanan yang kita makan ketika berbuka itu mengandung unsur yang halal atau yang haram? Sekarang banyak resto, banyak kafe, banyak kuliner yang nama makanannya aja kita nggak tahu namanya. Makanan Korea, makanan Jepang, makanan Cina. Ada makanan-makanan yang dijual dalam paket-paket di supermarket, itu tulisannya bahasa Korea. Kalau nama makanannya kita tidak tahu, bagaimana kita tahu ingredient isi dari makanan itu? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berpuasa nih, benar, tapi ketika berbuka ternyata makanan yang kita makan itu tidak halal. Ustaz, kamu makan ayam Ustaz, kan halal. Kamu makan kuah belangon Ustaz, kan halal. Tanya dulu, kuah belangon ini pakai bumbu aceh kan? Bumbu aceh bumbu spesial itu. Kalau pakainya gitu, halal apa enggak? Ayamnya dipotong secara halal atau tidak? Ada nggak baca bismillahnya? Nah di sini kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mawas diri. Bukan buka puasa bareng itu tidak boleh. Buka di resto ini menjadi ukhuwah bersama dengan saudara-saudara, dengan kolega, dengan teman, alumni. Ya buka puasa di resto A, resto B. Tapi pastikan dulu, resto itu menyediakan makanan sesuai dengan syariat ataupun tidak. Kami cuma makan sayur Ustaz. Ada nggak bumbu yang ditaruh itu misalnya terbuat dari miras? Nah, ditaruh dan melemahkan makanan tersebut, itu kemudian menjadi haram. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul mawas diri. Kalau ingin mengambil sesuatu, ini halal apa enggak ya? Untuk melihatnya secara sederhana mudah. Sekarang ada logo halal. Dan ini konsep daripada pemerintah kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logo halal hari ini kalau di Aceh ada dua. Ada logo halal resmi MPU yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama kita, Majelis Pemusyawaratan Ulama. Itu logo halalnya bulan, tulisan hijau birunya ya. Itu menunjukkan itu barang itu sudah diverifikasi, sudah dikaji dan dinyatakan halal. Keluar logonya. Satu lagi logo halal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kementerian Agama Indonesia. Itu logonya logo wayang. Dua-dua ini ada auditor yang memeriksa makanannya, bukan hanya ingredientnya, proses pembuatan makanan ini juga halal. Maka kita bangun awareness, kesadaran diri bagi kita dan anak-anak kita. Kalau dia ingin berbelanja, dia lihat dulu nih, ada logo halalnya enggak? Di Aceh banyak juga logo halal, tapi halalnya ditulis halal gitu ya, halal gitu ya, roti. Itu tidak diperiksa. Malah kemarin saya dapat informasi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 2023 ini pemerintah Indonesia menargetkan 30.000 makanan yang ada di Aceh tersertifikasi halal. Halal hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di samping ada kelembagaannya yang melakukan audit terhadap makanan tersebut untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal, dibolehkan juga. Ini bukan berarti nanti ibu-ibu yang jual makanan itu kemudian tidak jadi jualan nanti untuk makanan buka puasa. Silakan Bu. Ada namanya self declare. Saya menyatakan bahwa makanan saya ini halal. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke satu restoran mau makan, tidak ada logo halalnya, tanya sama yang jual, ini halal nggak? Oh halal, itu self declare. Tapi self declare yang dimaksudkan di sini adalah dia mendeklar makanannya halal karena dia memastikan pertama ingredient makanannya yang dia gunakan itu sudah ada logo halalnya. Contoh, ini buat risol, kan ada tepung. Nah, tepung yang dia beli dari sebuah perusahaan ataupun produksi itu dipastikan bahwa itu halal. Lalu kemudian dia mendeklar. Nah, halal di sini bukan hanya halal secara zat ataupun halal secara konten, ya, tapi juga halal dari sisi proses.
yaitu dengan makna thayyib, baik, halalan thayyiban. Ada makanan halal tidak baik, ada makanan baik belum tentu halal. Makanan halal tidak baik. Kenapa? Kalau saya makan itu kolesterol saya naik. Maka bagi seorang muslim memastikan bahwa makanan yang dia makan itu tidak menyebabkan efek kesehatan bagi dirinya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, self declare ini kemudian seorang pedagang menjual makanan, dia memastikan bahwa isi muatan makanan dia itu terbuat dari unsur-unsur yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian proses dia buat itu higienis, suci, bersih, tidak menimbulkan penyakit. Nah, ini yang harus kita bangun di Aceh. Kita lembaga keuangan syariah, masya Allah, itu sudah berjalan dengan baik. Tidak ada lagi bank konvensional di Aceh. Tapi ketika makan, uang yang kita dapat, gaji yang kita bawa pulang itu halal. Ternyata kita masih menggunakan untuk makanan yang belum pasti halal. Saya selalu mengingatkan jamaah hati-hati dengan makanan haram. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, namanya Mu'az, tolong doakan aku supaya ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menerima semua doaku. Apa kata Rasulullah? Wahai Mu'az, jika kamu ingin doa kamu diistijabah, maka perbaiki cara makan. Wahai Mu'az, apabila ada sepotong daging yang kamu makan dari unsur yang haram, ibadahmu tidak diterima selama 40 hari. Ramadan cuma 30 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar di Batul Rahman, kalau kemudian ada asupan makanan haram yang kita tidak pastikan, ada makanan haram yang kita bawa pulang kepada istri dan anak kita, ada pendapatan haram berputar dalam rekening kita, untuk apa kita sholat, untuk apa kita puasa, itu akan sia-sia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk hidup secara halal. Dan yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini juga mengajarkan kita berperilaku secara akhlakul karimah. Bapak Ibu, di waktu sedang berpuasa berani enggak mencaci maki orang? Ada perasaan itu saya caci maki, dia tak sah sholatnya. Saking kadang-kadang marah sama anaknya yang buat nakal misalnya ya, dibilang sama ibu, tunggu nak ya, habis buka puasa nanti mama marahin. Bisa dia tunda, saking dia takut kalau dengan bahasa lisan yang keluar dari mulutnya itu bisa mengurangi pahala puasanya. Jadi bisa dia tunda, habis sholat tarawih nanti dia marahin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu mengajarkan kita berperilaku baik, menghargai sesama, menghormati di antara kita, yang muda menghormati yang tua menghargai dan menyayangi anak-anak. Masya Allah, di tengah kehidupan kita saling berbagi. Nah, ini semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perilaku secara internal yang harus kita tumbuhkan, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Bulan suci Ramadan menginginkan kita menjadi pribadi yang takwa, dan takwa yang kita dapatkan ini harus long life, long term. Setelah Ramadan masuk ke bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kita tetap berada dalam ketakwaan. Inilah hakikat kenapa khatib hari Jumat selalu bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullah, perintah untuk bertakwa, karena takwa solusi kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bahagia di dunia, menjadi orang yang senang di dunia, dan menjadi orang yang berbahagia nantinya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan kita yang kita renggut dalam bulan suci Ramadan ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, kita diambil nyawanya dalam keadaan berada di puncak ketakwaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.